Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljab 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya Sherly Nopiarti, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang saya buat pada tanggal 6 Desember 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab 4 tahun 2021. Praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah secara luring dengan pertemuan tatap muka terbatas sesuai dengan sistem pembelajaran yang diberlakukan di tempat saya mengajar. Dalam video ini, saya akan mengajarkan KD 3.6, yaitu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah yang diajarkan pada kelas 8 dengan sasaran kelas 8E yang berjumlah 12 orang siswa di SMP Negeri 1 Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan terhadap video saya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan.
Semangat pagi. Pagi-pagi semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi-pagi semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Kita sekolah harus tetap semangat, harus tetap rajin, harus tetap penuh penuh semangat lah ya untuk belajar ya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Minimal 3M itu harus kita terapkan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Ya, ingat virus corona masih ada di sekitar kita. Jadi tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi, kemudian jangan sering begadang ya. Jika tidak ada pekerjaan yang tidak terlalu penting di tengah malam atau di malam hari, ya lebih baik istirahat ya. Jangan kebanyakan main game di malam hari sehingga membuat kalian tidurnya larut malam ya. Nah, itu dihindari karena itu bisa menurunkan imun tubuh. Nah, jadi istirahatlah tepat waktu, jam 9 sudah harus istirahat ya, agar di pagi harinya kita bisa bangun lebih cepat dan kondisi tubuh kita pun lebih sehat ya, lebih segar. Imun tubuh kita juga terjaga. Dan dengan menerapkan protokol kesehatan juga insya Allah kita juga akan terhindar dari virus corona. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibrahim. Kemana Ibrahimnya? Apa? Tidak ada keterangan ya. Semoga Ibrahim bisa kembali lagi bersama kita untuk belajar ya. Tadi sudah bilang semangat dan juga sudah siap belajar. Sudah siap belajar belum? Silakan dikeluarkan bukunya. Oke, sudah siap bukunya ya? Sudah siap belajar. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, untuk mengetahui kita belajar apa hari ini, Ibu ada sebuah gambar. Ibu akan menayangkan, tidak sebuah ya, tapi ada 3 buah gambar. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa pendapatmu? Sebelum ke pendapat, Ibu nanya dulu. Gambar 1 itu gambar apa? Nah, Ibu minta Kalda untuk menjelaskan gambar 1 itu apa dan apa pendapatmu tentang gambar itu. Gambar 1 adalah orang memakai masker. Menurut saya, sekarang ini sudah tidak asing lagi melihat orang memakai masker. Pada masa pandemi sekarang ini, memakai masker merupakan salah satu usaha untuk menghindari virus corona. Iya, tepuk tangan. Tadi Kalda sudah menyampaikan pendapatnya tentang gambar 1. Menurut Kalda, gambar 1 itu adalah gambar orang yang sedang memakai masker, betul ya? Betul. Iya. Dan pendapat Kalda, menurutnya sudah tidak asing lagi sekarang orang memakai masker. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun orang pasti memakai masker. Karena apa? Tadi betul yang disampaikan Kalda. Menggunakan masker menjadi salah satu usaha untuk menghindari dari virus corona. Terima kasih Kalda ya atas pendapatnya. Sekarang gambar 2. Ibu minta Rizky menyampaikan apa yang ada di dalam gambar 2 dan apa pendapat Rizky tentang gambar 2. Dua adalah gambar tua yang sedang melakukan pembelajaran daring. Pendapat, menurut saya belajar daring tidak dapat dilakukan secara efektif karena banyak materi yang tidak saya pahami pada saat pembelajaran daring. Iya, terima kasih Rizky. Ya, di gambar 2 itu adalah seorang siswa, sepertinya siswa SD ya. Seorang siswa yang sedang melakukan pembelajaran daring. Ya, sudah tidak asing lagi pada masa pandemi. Kita mulai tahun 2020, tepatnya di bulan Maret kita menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, dengan melakukan pembelajaran secara
secara daring atau online ya. Dan kalian pun merasakan bagaimana sensasi belajar daring ya. Dan menurut Rizky tadi tidak efektif, kata Rizky. Pembelajaran daring itu tidak efektif karena banyak materi yang tidak bisa Rizky pahami katanya ketika pembelajaran daring. Memang betul ketika kita belajar daring dengan belajar secara tatap muka seperti ini memang lebih enaknya secara tatap muka. Apa yang tidak diketahui, apa yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan kepada gurunya, ya. Nah, kalau pelajaran daring kan agak sungkan untuk bertanya ya, agak bingung juga untuk bertanya tentang materi yang tidak dipahami begitu. Terima kasih Rizky ya atas pendapatnya dari gambar yang kedua. Terakhir ada gambar 3. Di situ ada jarum suntik, kemudian ada botol obat suntik dan tulisan stop COVID-19 katanya di gambar 3 ya. Ibu minta Fitriyanti untuk menyampaikan apa yang ada di gambar 3 dan pendapat Fitri tentang gambar 3. Gambar 3, gambar vaksin COVID. Pendapat menurut saya vaksin yang direncanakan oleh pemerintah sangatlah bagus. Maka tingkat penyebaran COVID akan menurun. Sudah vaksin semua? Berarti sudah mematuhi himbauan ya, sudah mengindahkan himbauan pemerintah tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 ya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, tadi Fitri sudah menyampaikan pendapatnya tentang vaksin COVID-19. Fitri menyampaikan bahwa vaksin itu merupakan salah satu ikhtiar juga, salah satu usaha juga agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ya, dari virus corona. Selain memakai masker tadi, ada juga melaksanakan vaksin. Tetapi bukan berarti vaksin itu kita bisa langsung kebal ya, tidak. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Setidaknya setelah kita melakukan vaksin, setidaknya ya beberapa persen kita sudah kebal tubuhnya ya. Bukan berarti tidak boleh pakai masker lagi, bukan berarti tidak mencuci tangan ya. Tetap protokol kesehatan diterapkan di dalam hidup kita ya. Semangat pagi. Semangat. Oke, pagi semangat. Nah, tadi Ibu sudah menanyakan kepada kalian, Ibu sudah bertanya tentang pendapat kalian dari gambar 1, 2, dan 3, dan kalian juga sudah menyampaikan pendapat kalian tentang gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, gambar-gambar ini ada kaitannya. Pendapat kalian tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu tampilkan gambar, kemudian Ibu menanyakan pendapat. Menurutmu menuangkan pendapat, menuangkan gagasan itu bisa ditulis dalam sebuah teks apa? Eksposisi, Bu. Ya, teks eksposisi. Betul yang disampaikan Randi bahwa teks yang menjadi tempat kita dapat menuangkan gagasan dan pendapat itu adalah sebuah teks eksposisi. Ya, eksposisi. Ya. Jadi pendapat-pendapat yang seperti yang Kalda, Rizky, dan Fitri sampaikan tadi tentang sebuah permasalahan dapat kita tuangkan ke dalam sebuah teks eksposisi. Jadi berpendapat itu tidak hanya secara lisan ya, tetapi kita juga bisa membuatkannya ke dalam bentuk tulisan, yaitu teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi ya. Jadi ada 2 hal yang harus kalian pahami, yaitu struktur teks eksposisi dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran atau model pembelajaran discovery learning, kalian sebagai peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang dibaca dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca dengan cermat,
dan teliti serta penuh tanggung jawab. Apa manfaatnya? Nah, kita belajar itu pasti ada manfaatnya, dan hari ini kita belajar teks eksposisi pun ada manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah menambah pengetahuan kita. Ya, menambah pengetahuan kita terhadap suatu permasalahan. Kita jadi tahu, ya pasti dengan kegiatan membaca, pasti kita akan menambah pengetahuan ya. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah dapat menuangkan gagasan atau pendapat. Tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa menyampaikan pendapat itu secara lisan, seperti yang dilakukan Kalda, Rizky, dan Fitri. Tidak semua orang mampu menyampaikan pendapat itu secara lisan. Nah, yang kira-kira tadi tidak bisa atau tidak mampu menyampaikan pendapatnya secara lisan, bisa menyampaikannya secara tulisan melalui teks eksposisi. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi selain menambah pengetahuan juga dengan belajar teks eksposisi, kalian menjadi tahu, oh saya bisa menuliskan pendapat saya tentang suatu masalah itu ke dalam sebuah teks eksposisi. Yang selanjutnya adalah garis besar pembelajaran. Apa saja garis besar pembelajaran? Kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Mulai dari langkah yang pertama atau kegiatan yang pertama adalah berdiskusi secara berkelompok. Berdiskusi secara berkelompok seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita selalu bekerja dengan kelompok, selalu berdiskusi dengan kelompok ya. Dan kelompoknya pun tidak akan berubah ya, tetap seperti yang kemarin. Lalu yang kegiatan yang kedua adalah memahami bahan ajar dan mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Lalu kegiatan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil kerja. Seperti halnya yang di garis besar pembelajaran, kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Silakan kumpul dengan kelompoknya yang kemarin. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Meskipun kita berkelompok, tetap jaga jarak ya, jangan terlalu berdekatan jaraknya. Kelompok 1 ada di sebelah kiri Ibu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, Rizky dan kawan-kawan. Nanti akan Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD-nya masing-masing satu. Ini kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Silakan dibuka bahan ajarnya. Nah, di materi ini di sana ada sebuah teks, betul tidak? Ya. Fitri Patria Jaya, apa judul teks itu Fitri? Apa judulnya Fitri? Pentingnya pendidikan. Iya, pentingnya pendidikan. Ibu beri waktu 1 menit untuk baca teks itu, pentingnya pendidikan. Nanti Ibu tanya, teks apakah itu? Mengapa itu termasuk ke dalam teks bla 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 ya? Silakan baca dari sekarang. Oke, sudah selesai membacanya? Sudah. Siapa yang bisa menjelaskan teks yang berjudul pentingnya pendidikan itu teks apa? Siapa yang bisa? Randi? Menurut saya itu adalah teks eksposisi. Ya, menurut Randi teks eksposisi. Alasannya Randi, mengapa itu teks eksposisi Randi? Alasannya karena dalam teks berjudul pentingnya pendidikan memaparkan gagasan atau pendapat penulis tentang manfaat pendidikan untuk masa depan. Iya, tepuk tangan untuk Randi. Sebelumnya Ibu jawab dulu ya. Betul tadi Randi
menjawab eksposisi itu betul ya, bahwa teks yang berjudul pentingnya pendidikan itu adalah sebuah teks eksposisi. Alasan yang disampaikan Randi pun betul, karena di dalamnya ada gagasan dan pendapat. Nah, di halaman selanjutnya ada pengertian teks eksposisi. Lalu di halaman selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi dan struktur teks eksposisi. Seperti biasa kamu harus memahami sendiri dulu ya. Jadi selain ada pendapat dan gagasan, teks eksposisi itu juga memiliki ciri-ciri yang sangat banyak sekali ya. Ada banyak ciri yang terdapat di dalam sebuah teks eksposisi. Silakan kamu pahami dan kamu cocokkan dengan teks yang berjudul pentingnya pendidikan tadi yang sudah kamu baca tadi ya. Silakan kamu temukan sendiri. Ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di kegiatan setelah evaluasi ya. Yang penting kamu baca dulu. Ibu kasih waktu 1 menit lagi untuk membaca teks atau bahan ajar yang sudah kamu pegang, ditambah lagi dengan buku pegangan kamu dari Kemendikbud itu. Silakan dibaca-baca tentang teks eksposisi sebelum kita ke LKPD ya. Silakan. mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusinya ya. Ingat, meskipun berkelompok, kita tetap mengerjakannya secara individu. Berkelompok itu hanya saling bertukar pikiran saja. Ada yang tidak dipahami, itu didiskusikan dengan kelompoknya, gitu ya. Semangat pagi. Pagi semangat. Ya, silakan dikerjakan.
secara keseluruhan atau per paragraf? Nomor 1. Oh iya, isinya ya, Fit ya. Isi teks nomor 1 itu ditelaah secara setiap paragraf ya. Jadi paragraf 1 isinya tentang apa, paragraf 2 isinya tentang apa, dan paragraf 3 isinya tentang apa. Paham, Fit? Ya, lanjutkan. Kalda, menurut kamu argumen paragraf 3 atau 2? 2. Kan paragraf 2 mengungkapkan semua pendapat. Oke, sudah 30 menit waktunya ya. Sudah selesai mengerjakan KPD-nya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kita presentasinya agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita ke depan, hari ini kita akan jigsaw ya. Jadi nanti berkunjung ke kelompoknya, ke kelompok teman-temannya. Misal Rizky kelompok 4, nanti Rizky akan berkunjung ke kelompok 1 untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan apa hasil kerja yang sudah Rizky lakukan dengan kelompoknya. Nanti ceritakan dengan kelompok 1 apa yang sudah Rizky temukan, jawabannya tadi. Begitu juga dengan kelompok lainnya ya. Rizky sebagai perwakilan kelompok 4 akan berkunjung ke kelompok 1. Nanti perwakilan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 4 ya. Setiap kunjungan Ibu beri waktu 3 menit saja untuk berada di kelompok lain ya. 3 menit saja. Setelah 3 menit apa yang dilakukan? Setelah 3 menit berpindah ke kelompok selanjutnya. Paham tidak? Jadi setelah Rizky berkunjung ke kelompoknya Fitri, sudah 3 menit nih. Rizky akan pamit undur diri, berkunjung ke kelompoknya Kalda 3 menit. Nanti berkunjung lagi ke kelompok 3 menit, sampai dengan Rizky kembali di tempat duduknya yang dia cintai itu. Ya? Paham ya? Perwakilan kelompoknya silahkan berkunjung ke kelompok yang lain. Selamat pagi teman-teman, saya akan menjelas hasil kerja saya dan paragraf pertama. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan bencana banjir. Kesadaran paragraf 2. Kesadaran Teman-teman, saya akan memaparkan struktur eksposisi yang kami dapatkan di kelompok 2. Bahaya membuang sampah di sungai. Itu adalah judul. Paragraf 1 adalah tesis. Paragraf 2 adalah argumen. Dan paragraf 3 adalah simpulan. Mengapa paragraf 1 itu adalah tesis? Karena paragraf 1 memaparkan pernyataan topik yang akan dibahas. Bagi teman-teman, saya akan memaparkan isi teks eksposisi yang berjudul Bahaya Membuang Sampah di Sungai. Isi teks eksposisi paragraf pertama, membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan banjir. Isi teks eksposisi kedua, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih belum cukup. Isi paragraf 3, apabila orang tidak membuang sampah di sungai, bencana banjir dapat diminimalisasi walaupun hujan terus menerus. Dari kelompok 2 ada yang bertanya tidak ke Rizky? Ya, Ani. Rizky, mengapa di paragraf 2 hanya ada satu isi saja? Karena saya hanya menyimpulkan. Oh iya, jadi Rizky itu menyimpulkan semuanya isi dari paragraf 2 itu. Kalimat pertama, kalimat kedua, sampai dengan kalimat ketiga itu disimpulkan oleh Rizky. Jadi sudah melingkupi gitu maksudnya, Rani ya. Ya, terima kasih, bagus ya Rizky dan teman-temannya. Jadi teman-teman, saya akan memaparkan struktur teks eksposisi. Bahaya membuang sampah di sungai judul. Tesis adalah paragraf 1, argumen adalah paragraf 2, simpulan adalah paragraf 3. Sudah dijelaskan semuanya? Sudah. Dan sepertinya juga sudah ada di stasiun terakhir ya.
sudah ada di kelompok terakhir. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalau ada kembali ke kelompoknya, silakan teman-teman yang lain juga kembali ke kelompoknya. Oke, terima kasih para perwakilan kelompok yang sudah menjelaskan kepada teman kelompok lain tentang hasil kerjanya bersama dengan kelompoknya, ya. Baik, silakan semuanya lihat ke depan. Lihat ke depan, sini diputar saja kursinya. Ibu akan sedikit menguatkan, ya, tentang ciri-ciri tes eksposisi. Yang pertama, menguraikan tentang pendapat. Kamu sudah membaca 2 teks, ya. Yang pertama, pentingnya pendidikan. Yang kedua, bahaya membuang sampah di sungai. 2 teks eksposisi. Betul tidak di dalamnya itu menguraikan tentang pendapat? Betul, ya. Pendapat tentang pentingnya pendidikan, pendapat tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Yang kedua, cirinya adalah objektif. Yang ketiga, dilengkapi dengan penjelas. Nah, apa maksudnya dilengkapi dengan penjelas? Dilengkapi dengan penjelas itu adalah dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada. Ketika kita berargumen, ketika kita menyampaikan pendapat di dalam sebuah teks eksposisi, harus disertai dengan data-data yang akurat. Data-data inilah yang bertujuan atau berfungsi sebagai penjelas di dalam sebuah teks eksposisi, ya. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, ide penulisan melalui proses analisis. Ada analisis sebuah permasalahan dulu, ya. Pentingnya pendidikan, bahaya membuang sampah di sungai itu sebelum dibuatkan ke dalam sebuah teks eksposisi, ada sebuah analisis masalah dulu. Ya, ada sebuah analisis masalah. Karena tes eksposisi itu bersumber dari masalah dulu. Masalah yang kira-kira menggelitik hati penulis untuk dibuatkan ke dalam sebuah teks eksposisi, ya. Dan terakhir, kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Penegasan kembali pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan di bagian atau struktur argumen tadi. Tes eksposisi tidak disertai dengan persuasi atau tidak disertai dengan hal-hal yang bersifat mengajak atau memengaruhi, tidak, ya. Teks eksposisi itu tidak seperti itu. Teks eksposisi tujuannya hanya untuk menambah pengetahuan saja, menambah pengetahuan pembaca. Paham? Oke. Apa itu tes eksposisi? Nah, ya, dari ciri-ciri yang sudah kita pahami tadi, kita simpulkanlah apa itu tes eksposisi. Berawal dari sebuah masalah, kemudian memunculkan argumen atau gagasan penulis, tetapi argumen itu harus disertai dengan fakta atau data-data yang ada, data-data yang akurat, baru lahirlah sebuah tes eksposisi. Ya, sehingga apa itu tes eksposisi? Salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang isinya ditulis untuk atau tujuannya adalah untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ya, itu tes eksposisi. Apa saja strukturnya? Mulai dari judul. Yang kedua, tesis. Yang ketiga, argumen. Simpulan. Yang keempat adalah simpulan. 4 ini sudah dijelaskan di dalam bahan ajar dan juga ada di dalam buku, ya. Dari hasil presentasi tadi semuanya sudah betul, sudah benar dalam menentukan strukturnya. Mana tesis, mana argumen, dan mana simpulan itu sudah betul. Artinya kalian sudah memahami mana bagian tesis, mana bagian argumen, dan simpulan, ya. Mengetahui tingkat pemahamanmu terhadap materi teks eksposisi, ada soal-soal
Jangan sampai terbalik strukturnya ya. Menjodohkan, memasangkan pernyataan yang ada di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Dibaca baik-baik. Nomor yang terakhir. Oke, 4 soal sudah kalian jawab tadi ya, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Ibu minta Rizky dibantu untuk mengumpulkan kertas evaluasinya. Waktu sebentar ya untuk mengoreksinya. Yang dapat nilai sempurna, nilai 100 itu adalah Fitri dan Rizky. Nah, berhubung mereka berdua yang nilainya bagus, Ibu minta Fitri Patriajaya untuk menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini. Ya. Yang saya dapatkan ini adalah pelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah satu ciri-ciri teks eksposisi terdiri atas 1. Mengandung opini, 2. Objektif, 3. Dilengkapi penjelas, 2. Struktur teks eksposisi ada 4, 1 judul, 2 tesis, 3 argumen, dan 4 simpulan. Ya, terima kasih Fitri atas simpulannya. Sekarang nilai terbaik kedua yaitu Rizky ya akan menyampaikan refleksi ya Rizky ya. Silakan sampaikan refleksi tentang pelajaran kita hari ini Rizky. Ya, pada hari ini sedikit berbeda, yaitu cara presentasi yang membuat saya sebagai siswa lebih aktif. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan menulis sebuah teks eksposisi. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdiri di tempat. Bersalam. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan dibereskan bukunya. Untuk ketua kelas dibereskan info-infosnya ya. Sampai bertemu minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.